Sampai hari ini saya tidak habis berpikir bahwa ada akademisi, seorang yang belajar filsafat sepanjang usianya, hidupnya, ya, kemudian memuncaki karir sebagai pembicara publik hanya dengan selalu menghadirkan perspektif kedunguan dan ketololan, bahkan kebajingan. Sehingga pada satu kesempatan saya menyebut, oke lah silakan Mas Bung Rocky Gerung menyebut Pak Jokowi bajingan tolol, tetapi saya ingin menyebut beliau sebagai bajingan keren dalam pengertian yang positif dan konstruktif. Teman-teman, selamat datang di Bukan Partai Politik. Nah, hari ini tiba kita ada di Parepare. Teman-teman bisa lihat di sini karya yang ditinggalkan oleh Pak Habibie ya, dengan Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie. Jadi warga Parepare, saya ada di kota Anda. Saya ingin menyapa seluruh masyarakat Parepare yang boleh mendapatkan warisan ya, warisan sisi kemanusiaan, perjuangan seorang Habibie untuk menghadirkan sebuah layanan publik yang disebut dengan layanan kesehatan yang tentu menjadi ikonik ya, menjadi inspirasi, menjadi bingkai sejarah yang kemudian terus-menerus akan tetap ditatap dan dikenang bagaimana kiprah, karya, dan perhatian, kecintaan Pak Habibie beserta Ibu Ainun di dalam rangka merangkul masyarakat, memberikan layanan terbaik. Nah, di belakang saya teman-teman ini ya lautnya ya. Teman-teman masyarakat Parepare sudah kenal dengan ini, familiar dengan ini. Apa yang ingin saya bicarakan ya, kalau kita bicara tentang seorang yang disebut sebagai bajingan tolol ya, mari kita lihat. Ini rumah sakit tentu punya nilai yang luar biasa dalam rangka kehadirannya, dalam rangka memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Jokowi, seorang presiden selama kurang dari 10 tahun memimpin dalam selama 2 periode, kita bisa hitung berapa banyak rumah sakit yang didirikan oleh Pak Jokowi ya. Nah, apakah orang yang sudah membangun rumah sakit itu masih bisa pantas kita sebut sebagai bajingan tolol? Bukankah itu adalah bajingan keren ya, artinya keren sekali begitu. Saya bukan Jokower ya, tetapi saya rasa kita harus menilai positif ya, appreciate terkait dengan pimpinan negara, presiden kita yang sudah berproses secara politik dan kemudian melampaui ya dinamika berpolitik dan kemudian berhasil menghadirkan layanan publik yang boleh diapresiasi oleh masyarakat dan diterima dalam tingkat evaluasi maksudnya puas ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Itu baru kalau kita bicara tentang rumah sakit. Kita belum berbicara tentang apa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jokowi terkait dengan membangun meretas jalan Papua ya, infrastruktur, bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan, tol laut ya, dan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sangat keren ya, sehingga memang Pak Jokowi ini bajingan keren ya. Biarlah yang bajingan tolol itu yang menyampaikannya saja ya, begitu. Tapi saya kira sebenarnya tidak tolol-tolol amat sebenarnya Bung Rocky Gerung ya dengan apa yang beliau sampaikan. Sebenarnya ada keinginan beliau untuk mengatakan bahwa inilah ada hal yang lain yang perlu diperhatikan. Ini seperti seorang anak yang tidak pernah mau tahu tentang problem-problem di balik kepemimpinan seorang ayah ya. Sama seperti kita orang awam yang selalu berpikir perfect, bicara tentang sesuatu yang normatif melulu, lupa bahwa politik itu bukan sesuatu yang sederhana, politik bukan sesuatu yang mudah untuk dikelola oleh seorang presiden, apalagi kalau dia hanya diberikan label sebagai petugas partai ya, sehingga ini menjadi sulit ya dalam hal-hal tertentu. Nah, sayangnya bahwa hari ini ya kehadiran IKN yang sebenarnya merupakan cita-cita kita bersama, cita-cita founding father, cita-cita banyak sekali presiden, cita-cita banyak sekali warga masyarakat untuk bisa hadirnya ibu kota negara yang representatif,
Sayangnya cita-cita itu kemudian dinodai, ya, dinodai oleh suatu proses-proses politik yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang biasa seperti kita, ya. Karena itu agak sulit untuk kita bisa menerima bahwa segala sesuatu itu kemudian dilemparkan, dijatuhkan persoalannya, kesalahan itu pada Jokowi, ya, dan kemudian dibajingan tololkan oleh seorang akademisi dan seorang filsuf yang sudah lupa, ya, lupa terkait dengan esensi atau hakikat dalam berfilsafat atau menggunakan filsafat sebagai instrumen untuk menghadirkan perspektif, ya, hikmat, perspektif yang wise di dalam konteks memberikan penilaian atau mengkritisi segala sesuatu. Jadi buat saya hari ini kalau kita bicara tentang Rumah Sakit Ainun, ada banyak rumah sakit yang saya katakan tadi yang dihadirkan oleh Pak Jokowi bagi masyarakat. Sehingga kita yuk rame-rame untuk memberikan apresiasi terhadap seluruh hasil-hasil kerja kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi dan mengabaikan apa yang mereka para pengkritik yang hanya menghadirkan satu dua sisi perspektif yang menurut saya juga tidak didalami, ya, dinamika masalah yang membelit, ya, meta problem yang ada di seputar kebijakan-kebijakan yang mungkin agak tersendat untuk dieksekusi oleh Jokowi, bukan karena dia juga, tetapi karena adanya katakanlah arogansi pemilik partai, ya, itu juga menjadi sebuah masalah sehingga publik lebih baik kita memisahkan diri, menjauhkan diri sambil tetap berharap bahwa segala sesuatu di akhir masa kepemimpinan beliau everything is smooth, ya, segala sesuatunya berjalan dan kemudian terjadi transisi kepemimpinan bersama dengan Pak Prabowo, Gibran, dan kita siap-siap untuk menjelang pilkada di 2024 bulan November nanti. Dan tentu teman-teman punya jagoan-jagoan yang bisa menghadirkan. Dan tentu kita akan melihat adanya pilkada yang menarik di Jakarta, Jateng, Jatim, Jabar, dan Medan, ya. Mari kita sama-sama hadir sebagai konstituen, sebagai rakyat yang memang akan mempercayakan sesuatu kepada siapa yang pantas untuk kita percaya. Ya, dari Parepare, dari Rumah Sakit Layanan Publik Regional Dr. Hasri Ainun Habibie. Ya, kita jumpa lagi di konten yang berikutnya. Bukan partai politik.